Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua sobat bocah belajar tani. Kembali lagi kita update tentang bawang merah. Saat ini bocah belajar tani sedang melakukan tanam. Ini diawali dengan ucapan bismillahirrohmanirrohim. Semoga nanti bawang merah yang saya tanam ini dapat menghasilkan sesuai yang kita inginkan, diberikan kemudahan dalam perawatan, juga saat panen nanti semoga diberikan harga yang layak. Untuk kali ini saya tanam ada 5 varietas. Jadi 5 varietas. Yang pertama, yang utama ini, saat ini saya melakukan tanam bawang merah yang saya tangkarkan sendiri dari benih yang saya sebut benih terlarang. Dan hari ini kita tanam sekitar 1 kuintal yang untuk benih itu. Kemudian yang kedua ada andalan kita tajuk. Juga ada bauji, kemudian ada benih uji coba. Di sini saya akan uji coba biru batu. Jadi benih biru batu dari Probolinggo. Ini hanya sedikit saya uji coba di lahan saya, dan juga termasuk bauji ini juga saya lakukan uji coba karena saya juga belum pernah tanam bauji di sini. Walaupun tetangga sekitar sudah banyak yang tanam. Dan kemudian juga ada benih varietas yang dari Jogja, yang orang Jogjanya bilang itu crok atau dolkali, yang dulu sejarahnya mendapatkan benih sekitar 1 kilo dari saudara kita Mbah Suro yang ada di Kretek, Bantul, yang kemudian saya tanam di lahan yang lama dan menghasilkan tonase sekitar 20 kilo, dan sekarang jadi benih sekitaran 17 kilo. Dan rencana ini juga akan saya tanam jika di sini nanti lahannya tidak mencukupi, maka saya akan lanjutkan tanam di lahan yang lama. Oke guys, jadi hari ini saya tanam hanya 1 kru ini. Ini ada robot manusia yang pakai baju kuning, pakai jersinya tajuk GY. Dan kemudian ada Mbah Yamuri, ini kakeknya si kameramen bocah belajar tani, yaitu Ari Wijayanto. Kemudian di sana ada Ibu Sri, istri dari si robot manusia, Pak Nowartono. Hari ini kita tanam bertiga, karena kalau biasanya 3 orang ini disebut 3 serangkai, karena benih 1 kuintal itu saya rasa tidaklah terlalu muluk untuk target, tapi dimungkinkan akan selesai untuk 1 hari ini. Ini nanti kemungkinan saya akan tanam sekitar 1 kintal 20 kilo. Jadi 1 kuintalnya benih yang lokal atau yang disebut benih terlarang, karena masih belum jelas tentang asal mula bawang merah yang saya tanam ini. Kemudian sisanya itu ada crok, ada biru batu, ada bauji. Nah, untuk kali ini dulur, saya memang beberapa hari tidak bisa membuat konten dikarenakan kesibukan bocah belajar tani dalam bekerja. Ini seluruhnya olah lahan saya pasrahkan kepada si robot manusia beserta Mbah Hari. Sedikit saya cuplek untuk metode olah lahan saya ini. Ini olah lahan tergila menurut bocah belajar tani. Karena apa? Kita saat olah lahan
sebelumnya kita spray herbisida sistemik pakai tuntas. Kemudian setelah rumput itu mati, itu dekomposer masuk 3 kali sudah, termasuk waktu di mix saat penyepraian herbisida. Kemudian kita berikan kompos atau kohe ayam. Nah, ini kohe ayam ini yang ada sekamnya, lur. Seperti yang masih tersisa di lahan saya itu masih banyak dikarungin itu selesai panen jagung. Dan menurut banyak petani itu sangat sulit karena dia itu kecenderungan jadi penyebab jamur, lur. Dan saya lakukan uji coba dengan metode bocah belajar tani, yaitu kita sterilisasi dulu dan kita lakukan pengomposan dengan dekomposer. Kemarin saya menggunakan E4. Jadi sebelum saya berikan E4, kompos itu saya sterilisasi dengan H2O2. Jadi saya masukkan H2O2 di setiap karungnya, itu saya kasih dosis yang 50% H2O2 nya itu 1 gelas air mineral atau 250 ml, itu dimix dengan air 2 liter, itu digunakan untuk 4 karung. Dan kemarin ini satu lahan ini menghabiskan sekitar 70 karung. Untuk lahan yang sekitaran ini, yang sekitar benih itu 1 kuintal. Kemudian setelah itu lumpur di got kita naikkan, kita timbun si kohe ayamnya. Lanjut dibiarkan kering selama sekitar hampir 3 minggu karena di sini sering hujan jadi belum bisa kultivator. Dan sebelumnya itu kita komposkan selama 1 bulan lebih, hampir 1,5 bulan. Jadi si kohe ayam itu sekitaran 2 bulan baru kita lakukan penanaman. Ini kita menggunakan jarak tanam 17 kali 15. Jadi agak lebar karena benihnya super, dulur. Ini, lur. Ini jarak ke sini 17 dan ke sininya 15. Karena kita gunakan benih super. Ini tadi tanam pertama atau kalau di sini disebut wiwitan. Kita shoot ke yang di sana yang masih dikarung. Ini, lur, lagi ditanam. Benihnya koyok piye yuk? Koyok bom. Oh, koyok bom. Padahal bom itu tidak semuanya besar, lur. Ada yang kecil. Mungkin efek ledakannya yang besar, makanya kalau kita bilang itu hal-hal yang besar itu seperti bom. Bibit kok sak tontong-tontongan. Bibit sak tontong-tontongan. Ini, lur. Ini yang terlarang itu, lur. Warnanya masih merah, lur. Merah banget masih. Padahal ini sudah masa dormansi 3 bulan, lur. Ini panen di bulan 10. Panen di bulan 10 sekitaran bulan 9 ya. Bulan 9 tanggalnya saya ingat itu tanggal 27. Tanggal 27 berarti itu kita hitung mulai menaikkan itu bulan 10, 10, 11, 12 dan sekarang sudah mencapai tanggal 5 di bulan Januari. Nah, ini, lur. Benihnya besar-besar, lur, karena memang ini hasilnya super kemarin. Super semua. Ini di tengah ini saya kasih untuk
penggaris. Ini karena nanti saya akan kasih jarak di tengah itu 1 jengkal. Dimungkinkan nanti kalau saya melakukan penyepraian atau penyemaian nanti akan lewat atas, walaupun saya akan meminimalisir jangan sampai saya membuat jalan di tengah, tapi akan tetap saya sediakan karena jika cuacanya nanti sering hujan maka itu saya akan hindari untuk naik di atas bedengan. Tapi jika musimnya nanti itu cuacanya bagus, hujannya tidak begitu, saya boleh naik. Karena nanti di situ akan timbul seperti got kecil di atas, itu beresiko lur, karena jika hujan maka air itu akan menggenang di tengah. Seperti itu lur. Baik, terima kasih buat dulur-dulurku yang masih setia. Oh iya dulur, ini untuk penggunaan herbisida pratumbuh saya gunakan Ziram kemarin sebelum ditanam. Setelah dilakukan undur-undur atau meratakan bedengan itu saya spray herbisida Gramaxon dengan Ziram. Dosisnya Gramaxonnya itu 150 ml dan untuk Ziramnya 30 ml. Dan rencananya ini selesai nanti kita tanam, kita siram, kemudian kita herbisida lagi menggunakan Ziram lagi loh. Itu menghindari tumbuhnya gulma setelah kita tanam. Karena kemarin kita herbisida kemudian baru kita sosro, otomatis benih rumput yang atau gulma yang ada di dalam akan naik ke atas, itu dimungkinkan akan tumbuh. Saat itulah kita bantai untuk si benih dari gulma atau rumputnya. Ini lor, rukun lor, suami istri lor. Konco turu, mantan pacar lor. Mantan pacar jadi temen tidur. Dan akhirnya dimulai dari sana. Oke lor, terima kasih karena masih setia nyimak konten-konten dari Bocah Belajar Tani. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.